adik-adik. Halo adik-adik semua, kembali lagi hari ini bersama Kak Bibi. Kita sama-sama mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bareng-bareng ya. Udah siap adik-adik semua? Oke, bagus semuanya. Oke, sebelum mulai semuanya, kita berdoa bersama-sama ya. Adik-adik sikap yang baik. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita buat tanda kemenangan kita. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih. Tuhan sudah menjaga kami selama ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin supaya kami dapat melaksanakan bina iman dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik semua, seminggu ini pasti semuanya masih sekolah online. Semua ketemu-temu, semua online ya adik-adik semua ya. Tapi kakak harap semoga adik-adik semua tetap selalu semangat ya, meskipun semuanya masih online, termasuk bina iman kita masih online juga. Semangat semua adik-adik. Oke, kita sama-sama semangat menyanyi untuk memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Siap adik-adik semua? Bangkit berdiri yuk. Kita mau semangat karena hari ini harinya Tuhan, oke? Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Semangat, ada sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, bagus semua adik-adik. Hebat semuanya. Kita tetap semangat ya meskipun menjalani semuanya secara online. Oke? Oke, sekarang kita semua mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua sikap yang baik juga ya. Duduk yang manis untuk lanjut ke mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau adik-adik duduk dulu yang manis, dibuka telinganya supaya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah gimana adik-adik sekarang, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, kakak mulai ya ceritanya. Nah, adik-adik, kita sebelum mulai kita perkenalkan dulu nih sama tokoh utama hari ini. Ayo, siapa namanya kira-kira? Bener, namanya yaitu Raja Yosafat. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih. Adik-adik tahu gak sih kalau Raja Yosafat itu pada saat Raja Ahab memimpin kerajaan Israel, Raja Yosafat itu merupakan raja keempat yang memimpin kerajaan Yehuda.
Nah, coba adik-adik lihat. Menurut adik-adik, Raja Yosafat tuh baik nggak ya? Baik nggak ya adik-adik? Bener, Raja Yosafat ini adalah raja yang baik, tidak seperti Raja Ahab. Nah, adik-adik, lihat nih. Raja Yosafat itu sangat taat dan dia juga rajin berdoa kepada Tuhan. Begitu pula rakyatnya. Nih, adik-adik bisa lihat ya. Raja Yosafatnya sedang rajin berdoa tuh, dia ada gambar terangnya. Nah, tapi adik-adik, nih, tiba-tiba suatu hari di kerajaan Yehuda itu, si Raja Yosafat ini punya musuh adik-adik. Nah, suatu hari si Raja Yosafat ini dapat kabar nih dari pemberi kabarnya nih, dari pasukan-pasukannya, bahwa wah, musuhnya akan datang nih menyerang kerajaan Yehuda. Nah, nih, adik-adik bisa lihat ya, para pemberi kabarnya tuh juga kasih tahu nih Pak kepada para rakyatnya bahwa musuh akan segera datang nih dan menyerang kerajaan Yehuda. Nah, gimana nih adik-adik? Raja Yosafatnya sama rakyatnya menjadi khawatir. Nah, mereka takut ya adik-adik, gimana nih musuh udah mau datang menyerang kerajaan kita. Akhirnya Raja Yosafat mengajak deh rakyatnya, ayo kita berdoa ya kepada Tuhan di bait Allah sama-sama. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya, Raja Yosafatnya berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh nggak adik-adik? Iya, Raja Yosafatnya berdoa ya dengan sungguh-sungguh. Raja Yosafatnya berdoa seperti ini. Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami yang memerintah atas segenap kerajaan, kuasa, dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Engkau Allah kami yang memberikan tanah ini kepada kami. Oleh karena itu, bantulah kami untuk mengalahkan musuh yang ingin merampas tanah kami. Nah, Raja Yosafatnya berdoa seperti itu ya adik-adik. Lalu kira-kira gimana adik-adik? Tuhan menjawab gak doa Raja Yosafat? Nah, adik-adik bisa lihat ya di sini ya, ada apa ini? Seorang iman ya. Nah, seorang iman ini itu Tuhan menjawab nih lewat seorang iman ini. Seorang iman ini berkata nih, dia bilang, jangan takut karena musuh yang banyak itu bukan kalian yang akan berperang, tetapi Allah. Pergilah ke medan berperang, hai Yehuda dan Yerusalem, Tuhan akan memberi kemenangan kepadamu. Janganlah takut, Tuhan akan menyertai kamu. Begitu ya kata si iman ini nih, Tuhan berbicara lewat iman ini. Lalu kira-kira gimana Tuhan? Gimana adik-adik? Setelah mendengar jawaban Tuhan gimana nih? Bisa dilihat, coba adik-adik lihat. Ngapain nih ya Raja Yosafat sama rakyatnya? Betul, Raja Yosafat sama seluruh rakyatnya bersujud ya menyembah Tuhan atas jawaban Tuhan nih. Lalu, nih adik-adik bisa lihat. Akhirnya keesokan paginya Raja Yosafat sama nih tentaranya ya. Di sampingnya ini, di belakangnya ini adik-adik bisa lihat tentaranya dan Raja Yosafat maju nih ke medan peperangan setelah mendapat jawaban dari Tuhan. Nah, adik-adik bisa lihat nih, yang berbaju kuning, dia itu adalah beberapa orang yang memuji dan bernyanyi untuk Tuhan. Nah, mereka ini memakai nih pakaian kudus, dan Raja Yosafat menyuruh mereka yang berpakaian kudus ini untuk berjalan di depan tentara mereka ya. Jadi mereka jalan duluan nih yang menyanyi dan memuji Tuhan, baru diikuti oleh tentara-tentaranya. Nah, sekarang coba adik-adik, ini siapa ya adik-adik ya? Nah, betul, ini adalah musuh-musuhnya adik-adik, musuh-musuhnya si Raja Yosafat. Nah, ternyata adik-adik, saat Raja Yosafat dan tentaranya berdoa, nah, musuh Tuhan ini membuat musuh-musuhnya itu saling berperang melawan mereka sendiri.
Jadi musuh-musuhnya ini saling berperang nih, mereka berdua ini musuh-musuhnya berperang satu sama lain ya adik-adik. Nih adik-adik bisa lihat tuh, waduh ya, mereka saling berperang tuh musuh-musuhnya tuh, sampai kacau balau seperti ini ya di tempat di daerah musuh-musuhnya. Lalu saat si Raja Yosafat dan tentaranya sampai, wah tentaranya dan Raja Yosafatnya ngeliat nih, wah semua musuhnya sudah mati nih. Jadi benar ya adik-adik, apa yang telah dikatakan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan benar ya adik-adik, bahwa yang berperang melawan musuh-musuhnya adalah Allah sendiri. Nah gimana tuh adik-adik, akhirnya si Raja Yosafatnya senang ya adik-adik dan tentaranya. Nih mereka ngapain nih? Mereka kembali ke Yerusalem dan mereka memuji-muji Allah dan memberi persembahan ke bait Allah. Nah adik-adik, gimana? Dari firman kali ini apa yang bisa kita pelajari? Betul adik-adik, bahwa Tuhan itu selalu mendengarkan doa kita kalau kita mau berusaha. Jadi adik-adik harus selalu percaya dan beriman kepada Tuhan ya adik-adik. Walaupun adik-adik sedang takut, sedang khawatir, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Nah adik-adik, seperti biasa setelah mendengarkan firman Tuhan, kita mau ngapain? Ayo kreativitas ya. Sekarang adik-adik siap-siap ya untuk kreativitas. Oke? Sampai jumpa adik-adik di pertemuan selanjutnya. Dadah. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kalau misalnya ada yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Nah, tadi kan adik-adik udah mendengar cerita tentang doa Raja Yosafat. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk membuat kreativitas seperti ini. Jadi, kalau adik-adik itu berdoa, nah Tuhan itu akan menyertai adik-adik. Nah, kreativitasnya itu seperti ini. Pasti adik-adik udah gak sabar kan untuk membuatnya. Yuk langsung kita mulai. Kita siapin alatnya dulu yuk. Pertama ada gambar yang telah di print. Kalau adik-adik nggak punya printer, adik-adik bisa gambar. Lalu ada pensil warna. Nah, kemudian ada button untuk nebelin garis gambarnya. Kalau adik-adik udah siap, yuk langsung kita mulai. Pertama kita mau warnain dulu. Di belakangnya juga bisa gambar gereja, ceritanya mereka baru pulang dari gereja. Kalau adik-adik udah selesai warnain, kita balik kertasnya, kemudian kita lipat dua seperti ini. Kemudian kita buka, lalu kita lipat segitiga seperti ini dari ujung sini ke tengah yang garis ini. Di semua sisinya ya adik-adik. Kalau sudah seperti ini, kita lipat dari garis sini ke sini. Seperti ini ya. Satunya lagi juga. Nah, kalau sudah yang sini kita lipat ke dalam. Yang sini juga. Kalau sudah kita balik, kemudian kita lipat sampai
ujung ini ada di ujung sini. Kemudian yang ini kita lipat seperti ini, ketemu ujungnya ya. Kalau sudah seperti ini, kita agak tekuk gini, kita buka. Kemudian kita masukin yang sisi sebelahnya ini. Kita masukin seperti ini. Nah, kreativitasnya sudah jadi deh adik-adik. Nah, adik-adik, kreativitasnya sudah selesai deh. Jadi, adik-adik harus selalu berdoa sebelum memulai kegiatan. Nah, kalau adik-adik berdoa, maka Tuhan akan selalu menyertai adik-adik. Jadi, adik-adik harus selalu mengikut sertakan Tuhan di setiap kegiatan yang adik-adik lakukan. Maka kegiatan tersebut akan menjadi berkat bagi adik-adik ataupun bagi orang lain, oke? Nah, sekarang sebelum kita menyelesaikan bina iman anak pada hari ini, kita berdoa dulu yuk. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami selama bina iman anak pada hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melakukan kegiatan kami selanjutnya. Tuhan tolong sertai kami dan berkati kami. Tuhan tolong juga sembuhkanlah teman-teman kami yang mungkin sedang dalam keadaan sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang bina iman anaknya sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan.